Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya, moderator. Di sini saya akan membacakan tata tertib tentang lomba opini ini agar kita tetap di dalam alur perlombaan yang telah ditentukan oleh panitia sebelumnya. Oke, untuk format dan ketentuan presentasi. Yang pertama, presentasi akan dilakukan oleh tim finalis, di mana di sini ada 7 tim dari 6 sekolah yang akan mempresentasikan idenya. Yang kedua, presentasi akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 4 Februari 2023, di hadapan dewan juri dan di hadapan peserta lain. Yang ketiga, waktu untuk presentasi setiap tim peserta adalah 7 menit. Waktu presentasinya 7 menit. Yang keempat, apabila waktu telah habis, maka dewan juri berhak untuk menghentikan sesi presentasi atau penyampaian substansi dari masing-masing tim peserta jika telah mencapai waktu 7 menit tersebut. Kemudian yang kelima, setelah waktu sesi presentasi akan dilaksanakan sesi tanya jawab untuk menguji ketajaman substansi dari ide masing-masing adik-adik yang akan dilakukan selama 7 menit juga. Kemudian yang keenam, presentasi tersebut akan dinilai berdasarkan ketepatan penyampaian substansi, manajemen waktu, serta jawaban atas pertanyaan yang nantinya akan diberikan oleh dewan juri ketika sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seluruh peserta pada masing-masing tim itu harus memiliki peran dalam melakukan presentasi terhadap ide ataupun gagasan dari masing-masing tim, sehingga semuanya harus berbicara ketika sesi presentasi tersebut. Begitu juga nanti ketika menjawab, semuanya harus memiliki peran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri. Baik, mungkin itu selanjutnya nanti akan diberikan terakhir untuk transparansi penilaian seperti yang telah dicantumkan Pak Leton. Itu kriteria penilaiannya ada 7. Yang pertama, judul tema, sistematika penulisan, kecukupan, ketajaman analisis dan argumentasi. Kemudian ada editing dan bahasa pada naskah yang ditulis, ada kecukupan dan keandalan data ataupun referensi dari naskah yang adik-adik tulis, presentasi opini, dan yang terakhir sesi tanya jawab dari presentasi opini tersebut. Mungkin itu yang bisa mengingatkan kita kembali kepada tour yang telah dirancang oleh panitia. Selanjutnya kita akan mulai dari tim pertama dan akan dikembalikan kepada moderator. Kiri kanannya itu ada bunga. Kenapa harus didirikan sebuah lorong kaca di tengah-tengah ataupun di pinggiran lapangan Merdeka tersebut? Boleh, silakan dijawab. Oke, izin menjawab lagi Kak. Didirikannya lorong kaca, mungkin kalau semisal jalan setapak dan di sampingnya diberikan bunga-bunga, mungkin itu sudah banyak banget nih di lumrah di berbagai kota. Jadi untuk membuat nih yang unik dan kayak belum pernah ada nih di beberapa di daerah lain, kita bisa membuat lorong kaca tersebut. Jadi sekali itu menjadi tempat suafoto dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi ikon di lapangan Merdeka tersebut. Di lapangan terbuka yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk lebih banyak kegiatan. Kenapa harus didirikan secara permanen? Padahal acara-acara seperti mungkin festival dan lain sebagainya itu tidak terjadi setiap minggu atau bahkan tidak terjadi setiap bulan. Jadi apa urgensi didirikan secara permanen? Boleh dijawab. Baik, izin menjawab. Mungkin bisa kita lihat bahwasanya dari panggung tersebut dibentuk secara permanen dikarenakan bahwasanya nanti seperti latihan-latihan silat atau mungkin itu bisa juga di panggung tersebut. Kemudian seperti ada Bayern Expo dan lain-lain juga bisa di panggung tersebut. Kemudian kita juga bisa mengadakan pameran di panggung tersebut, di area tersebut dikarenakan di pameran tersebut juga bisa diisi mengenai tentang budaya Pariaman seperti Sulama dan lain-lain. Kemudian juga dengan mengadakan bazar. Jadi ini juga bazar tersebut juga nanti bisa meramaikan bagi panggung juga dan lain-lain sebagainya. Seperti itu Kak.